Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Sinaga dan saya Aisyah Purba. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan apa itu organisasi kurikulum. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ialah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dari atau yang disampaikan kepada peserta didik. Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, yaitu ukuran bahasa, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas 4 pola, yaitu yang pertama, pola pembelajaran terpisah, yaitu bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad. Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pola mata pembelajaran terpisah yaitu yang pertama, bahan pelajaran diberikan secara terpisah-pisah, tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Dan yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Yang keempat itu, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima itu, bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan akan datang. Yang keenam, yang terakhir itu yaitu proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan kelebihan pola pembelajaran yang terpisah-pisah yaitu yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Dan yang keempat, bentuk kurikulum ini dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan yang ada. Terus yang kedua itu ada mata pembelajaran terhubung, yaitu organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Sari Purba.
akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Yang ketiga, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan-bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan, tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Integrasi berasal dari integrate, yang berarti unit. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok pembahasan harus terpadu secara menyeluruh. Yang keempat, kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lingkungan menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum ini. Pada umumnya, kurikulum inti atau core curriculum memiliki ciri-ciri pokok. Ada beberapa organisasi kurikulum. Yang pertama, core pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Yang kedua, core program berkenaan dengan pendidikan umum untuk memperoleh bermacam-macam hasil. Yang ketiga, core program diselenggarakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ciri-ciri umum yang pertama, perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif. Yang kedua, pengalaman belajar disusun dalam unit yang luas dan komprehensif. Yang ketiga, core pelajaran menggunakan proses demokrasi. Yang keempat, menggunakan teknik problem solving dalam core program. Jadi, kesimpulan dari materi ini, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik, dan menentukan peranan pendidik dalam implementasi kurikulum. Berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas empat pola, yaitu yang pertama mata pembelajaran terpisah, yang kedua mata pembelajaran terhubung, yang ketiga kurikulum terpadu, dan yang keempat kurikulum inti. Sekianlah pembahasan kami mengenai organisasi kurikulum.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang.